1. Belajar menurut Bell Gretler adalah proses manusia untuk memperoleh kemampuan, keterampilan, dan sikap yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Proses belajar ini berlangsung A. Pada saat seseorang sedang bersekolah. B. Dari bayi sampai tua. C. Pada waktu siswa sudah siap. D. Pada waktu seseorang sedang belajar. Jawaban adalah B. 2. Seorang anak yang terbiasa disuapi oleh ibunya. Pada waktu ibunya meninggal dunia, anak ini tidak mau makan. Kondisi ini disebut extinction atau penghilangan yang dikenal dalam teori A. Classical conditioning dari Pavlov. B. Connectionism dari Thorndike. C. Behaviorism dari Watson. D. Operant conditioning dari Skinner. Jawaban adalah A. 3. Pada dasarnya teori belajar behavioristik sangat menekankan pada A. Proses belajar. B. Perkembangan siswa. C. Hasil belajar. D. Kepandaian siswa. Jawaban adalah B. 4. Proses lupa pada diri seseorang menurut Guthrie terjadi secara A. Tiba-tiba. B. Tidak terkendali. C. Bertahap. D. Terkendali. Jawaban adalah C. 5. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar. A. Insight. B. Kognitif. C. Conditioning. D. Connectionism. Jawaban adalah B. 6. Teori belajar kognitif mempunyai perbedaan yang mendasar dengan teori belajar conditioning. Teori belajar kognitif artinya A. Mempelajari perilaku manusia di masa lalu digunakan untuk memprediksi masa depan. B. Mempelajari perilaku manusia masa lalu untuk mengetahui perilaku manusia masa lampau. C. Mempelajari perilaku manusia masa D. Mempelajari perilaku manusia masa kini untuk dibandingkan dengan perilaku manusia masa lalu. Jawaban adalah C. Foxy Music. 7. Penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran. Sebaiknya memperhatikan hal berikut ini, kecuali A. Membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lain. B. Memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabannya. C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. D. Mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Jawaban adalah C. 8. Dalam proses pembelajaran, informasi yang diterima oleh siswa kadang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau konsep yang dimilikinya. Cara belajar seperti itu disebut dengan A. Belajar bermakna. B. Belajar sendiri. C. Belajar verbal. D. Belajar menghafal. Jawaban adalah D. 9. Dari pernyataan di bawah ini, pernyataan manakah yang menunjukkan satu dari 9 tahap pengolahan, proses kognitif atau disebut dengan fase-fase belajar? A. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, diperdengarkan sosial kepada siswa. B. Pada waktu mengajar, Pak Wardi mengharuskan siswanya mengajukan satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. C. Pak Anto mengutamakan kualitas, penetapan, dan kegunaan belajar dalam proses pembelajaran. D. Bu Siska mengharapkan adanya perubahan tingkah laku yang berlainan dari siswanya setelah proses pembelajaran berakhir. Jawaban adalah A. 10. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual adalah equilibrium. Yang dimaksud dengan equilibrium adalah A. Pengaruh sosial. B. Proses pengaturan diri. C. Proses kematangan pribadi. D. Lingkungan fisik. Jawaban adalah B. 11. Dalam menerapkan teori belajar sosial yang dapat dijadikan model untuk guru adalah sebagai berikut, kecuali A. Guru pengajar di kelas. B. Teman satu kelas. C. Pahlawan nasional. D. Alumni. Jawaban adalah D. 12. Untuk mendukung agar ketiga elemen pengaturan diri, pemantauan diri, evaluasi diri, dan reaksi diri mempunyai dampak positif dan maksimal pada kemampuan pengaturan diri siswa, maka ada prosedur yang harus dilalui yaitu sebagai berikut, kecuali A. Penentuan tujuan. B. Tanggung jawab. C. Pemberian insentif. D. Penilaian atau evaluasi. Jawaban adalah D. 13.
Yang dimaksud dengan multiple intelligency atau kecerdasan majemuk adalah berbagai kemampuan yang dimiliki oleh siswa untuk A. Menjawab pertanyaan. B. Memecahkan masalah. C. Mengembangkan diri. D. Mengerjakan tugas. Jawaban adalah B. 14. Yang tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal adalah A. Mampu bermain dalam kelompok. B. Mampu menjadi pemimpin. C. Mudah berkonsentrasi. D. Peka terhadap teman. Jawaban adalah C. 15. Pada dasarnya upaya pembaharuan pendidikan tertuju pada peningkatan mutu proses dan produk sistem pendidikan nasional. Proses dan produk tersebut terutama tersangkut dalam bidang A. Peningkatan pemerataan kesempatan belajar. B. Pembebasan biaya pendidikan pada pendidikan dasar. C. Cara mengatasi kendala terhadap pelaksanaan inovasi pendidikan. D. Pendemokrasian pendidikan di Indonesia. Jawaban adalah A. 16. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan afektif siswa digunakan A. Tes objektif. B. Tes berupa angket. C. Tes kemampuan gerak. D. Tes kemampuan fungsional otot tubuh. Jawaban adalah B. 17. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Hal ini karena pendidikan bersifat A. Humanisasi. B. Individualitas. C. Sosialitas. D. Potensialitas. Jawaban adalah A. 18. Langkah pertama dalam mencari nilai rata-rata yang tidak dikelompokkan yaitu A. Menjumlahkan skor yang diperoleh. B. Menentukan besarnya jumlah orang dalam kelas. C. Mencari nilai rata-rata dengan pendekatan RU. D. Menentukan rentang skor terbesar dikurangi skor terkecil. Jawaban adalah A. 19. Pada waktu proses pembelajaran, seorang guru sering melontarkan pertanyaan kepada siswanya. Hal ini dilakukan oleh guru sesuai dengan pola dasar pembelajaran yang dikemukakan oleh Jean Piaget, yaitu A. Conditions of learning. B. Information processing. C. Cognitive development. D. Social learning. Jawaban adalah A. 20. Ada tahap-tahap yang harus dilalui guru pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Apa yang dilakukan oleh guru tersebut ada pada tahap pengembangan? Jawaban adalah A. 21. Agar siswa bereaksi terhadap materi yang kita berikan, maka gambar yang digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar haruslah A. Berwarna gelap. B. Seminimal mungkin. C. Berwarna-warni. D. Semaksimal mungkin. Jawaban adalah D. 22. Pada waktu mengajar, guru memberikan hadiah atau pujian kepada siswa yang berhasil menjawab atau menyelesaikan satu soal. Dalam hal ini guru menerapkan teori belajar. A. Classical conditioning. B. Connectionism. C. Behaviorism. D. Operant conditioning. Jawaban adalah B. 23. Di bawah ini adalah contoh dari adanya dampak dari keyakinan akan kemampuan diri seorang siswa, yaitu A. Ratna dapat menyelesaikan tugasnya dengan bantuan orang tua. B. Hesti merasakan sakit perut karena akan mengikuti tes. C. Yanto merasa pusing setelah mengerjakan tugas yang diberikan guru. D. Adi menangis setelah berantem dengan Agus untuk berebut mengerjakan tugas. Jawaban adalah B. 24. Kegiatan berikut adalah salah satu cara untuk mengaktifkan indera anadidik kita agar dapat berkembang secara maksimal, yaitu A. Siswa berolahraga di lapangan. B. Guru memberi hadiah kepada siswa berprestasi. C. Siswa diajak berkarya wisata. D. Siswa belajar di ruang laboratorium bahasa. Jawaban adalah D. 25. Berikut adalah contoh kegiatan bagaimana cara melatih inteligensi secara berimbang. A. Mengajak siswa untuk berdiskusi tentang pelajaran tertentu. B. Siswa diberi tugas untuk menyelesaikan suatu masalah. C. Melakukan studi dokumentasi tentang data-data siswa. D. Mengobservasi perilaku guru dan siswa. Jawaban adalah C. 26. Cara melatih silang inteligensi anak dapat dilihat dari kegiatan berikut ini, kecuali A.
Guru dan siswa melaksanakan kegiatan di lapangan yang ada di sekolah. B. Siswa diberi tugas untuk mendata tanaman yang ada di sekitar rumahnya. C. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bernyanyi di depan kelas. D. Ali mendapat tugas untuk membuat maket rumah Minangkabau. Jawaban adalah A. 27. Dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligency, ada langkah-langkah yang dapat digunakan, antara lain: A. Membuat kebijakan baru mengenai strategi pembelajaran. B. Mengkaji kembali apa yang telah dipelajari oleh siswa. C. Memberdayakan semua inteligensi yang dimiliki oleh siswa. D. Menyediakan fasilitas yang lengkap untuk semua jenis kecerdasan. Jawaban adalah C. 28. Belajar dalam perspektif konstruktivisme lebih menekankan kepada A. Hasil. B. Pembelajaran. C. Nilai. D. Proses. Jawaban adalah C. 29. Dalam proses mengkonstruksi pengetahuannya, siswa mengembangkan gagasan atau konsep baru berdasarkan analisis dan pemikiran ulang terhadap pengetahuan yang diperoleh pada A. Masa lalu dan masa depan. B. Masa sekarang dan masa lalu. C. Masa siswa belajar. D. Saat siswa sedang melakukan kegiatan. Jawaban adalah B. 30. Perspektif kognitivisme berpendapat bahwa perilaku siswa ditentukan oleh persepsi siswa itu sendiri yang dipengaruhi oleh A. Pengalaman. B. Berbagai penguatan. C. Cara belajarnya. D. Lingkungannya. Jawaban adalah A. 31. Pada dasarnya strategi pembelajaran di sekolah dapat menggunakan teori behavioristik untuk mengajarkan siswa memproses informasi sebagai berikut kecuali: A. Membuat asosiasi. B. Membedakan. C. Membuat skema. D. Mengingat. Jawaban adalah C. 32. Pada waktu Pak Totok mengajarkan bidang studi IPS, dia menerapkan pembelajaran melalui menemukan. Berkaitan dengan hal tersebut, langkah-langkah yang harus ditempuh Pak Totok diantaranya adalah: A. Memberikan kasus untuk dianalisa secara bersama-sama. B. Menghubungkan hasil pengamatan dengan analisis. C. Memberitahu tentang konsep dasar yang relevan dengan materi. D. Menyusun prosedur yang tepat untuk mengerjakan tugas. Jawaban adalah C. 33. Dalam proses pembelajaran, siswa diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas bersama dengan teman-temannya. Hal ini dilakukan agar siswa dapat: A. Mengobrol bersama. B. Bertukar informasi. C. Saling percaya. D. Saling memahami. Jawaban adalah B. 34. Dalam proses pembelajaran, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, maka guru perlu mempunyai sikap sebagai berikut: kecuali A. Mendorong siswa untuk membuat keputusan sendiri. B. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan. C. Mengusahakan suasana belajar yang menyenangkan. D. Memasukkan unsur yang tidak diperkirakan sebelumnya. Jawaban adalah B. 35. Dalam pembelajaran konstruktivisme lebih menekankan pada pengembangan strategi berpikir siswa. Untuk itu evaluasi yang paling tepat digunakan adalah evaluasi yang mengukur hal-hal berikut, kecuali: A. Pengetahuan saja. B. Pengetahuan dan kinerja. C. Sikap dan kinerja. D. Sikap, pengetahuan, dan kinerja. Jawaban adalah A. 36. Kita lebih memilih istilah pembelajaran karena: 1. Ada kegiatan guru dan siswa. 2. Ada tatap muka antara guru dengan siswa di dalam kelas. 3. Ada kegiatan yang berpengaruh langsung terhadap proses belajar siswa. Jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Karena proses pembelajaran memperlihatkan adanya kegiatan guru dan siswa yang mempengaruhi proses belajar siswa. 37. Pembelajaran yang berorientasi pada proses belajar rangkaian seharusnya memberikan kesempatan pada siswa untuk: 1. Melaksanakan satu urutan kegiatan tanpa terputus. 2. Mengulang urutan kegiatan dengan tepat. 3. Mengganti kegiatan dengan kegiatan yang lain. Jawaban yang benar adalah 1 dan 2. Karena dengan mengurutkan kegiatan dan mengulang kegiatan tanpa terputus dan tepat, akan membuat siswa mudah mengingatnya. 38.
Untuk menerapkan konsep observable behavior, maka dalam merencanakan suatu pembelajaran guru hendaknya menyusun 1. Tujuan pembelajaran. 2. Tujuan pembelajaran umum. 3. Tujuan pembelajaran khusus. Jawaban yang benar adalah 2 dan 3. Karena dengan TPU dan TPK akan dapat diamati perubahan tingkah laku siswa setelah proses pembelajaran. 39. Pernyataan di bawah ini merupakan contoh dari tujuan instruksional khusus yang harus ditetapkan oleh guru pada waktu memberikan materi tentang kalimat inti. 1. Siswa dapat melengkapi kata predikat pada satu kalimat. 2. Siswa dapat menyebutkan subjek pada kalimat. 3. Siswa dapat menyusun satu kalimat inti. Semua jawaban adalah benar. 40. Yang sebaiknya dilakukan oleh guru dalam menghadapi persepsi diri siswa terhadap kemampuan kognitifnya adalah 1. Merancang program pembelajaran sesuai dengan keterampilan siswa. 2. Membuat kegiatan yang menjadikan siswanya bersaing. 3. Menghindari membuat evaluasi untuk membandingkan siswa yang satu terhadap yang lain. Jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Karena kedua jawaban itu menunjukkan adanya kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan.